Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska. Saya berasal dari Universitas Bina Bangsa SMP Banda Aceh dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan MK Kemampuan Berbahasa Indonesia SD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa dan hubungannya. Yang pertama, keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan menggunakan 4 aspek. Yang pertama, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek ini bukan hanya mendukung dalam ruang lingkup berbahasa saja, melainkan dalam ruang lingkup pun saling berhubungan erat. Kemudian berbicara dapat diartikan suatu penyampaian ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami orang lain. Terakhir ialah membaca merupakan transmisi pikiran dalam kaitannya untuk menyalurkan ide atau gagasan. Kemudian menulis adalah menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain melalui tulisan. Kemudian selanjutnya adalah hubungan antara keterampilan menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan suatu kegiatan komunikasi dua arah yang langsung atau komunikasi tatap muka. Hal-hal yang dapat diperlihatkan eratnya hubungan antara menyimak dan berbicara adalah: yang pertama, ujaran biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru. Meningkatkan keterampilan menyimak berarti membantu meningkatkan kualitas berbicara seseorang. Yang ketiga, bunyi suatu yang didengar merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang. Kemudian yang keempat, ujaran seseorang mencerminkan pemakaian bahwa di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Kemudian yang kelima, anak yang lebih muda lebih dapat memahami kalimat-kalimat jauh lebih panjang dan rumit daripada kalimat-kalimat yang dapat diucapkannya. Kemudian yang keenam, kata-kata yang dipelajari sang anak biasanya ditentukan oleh perangsang serta kata-kata banyak memberi bantuan atau pelayan dalam menyampaikan gagasan mereka. Berbicara dengan bantuan alat-alat peraga akan menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik. Selanjutnya, hubungan antara keterampilan menyimak dan membaca. Begitu jauh perbedaannya, tetapi sama-sama bersifat reseptif atau menerima. Yang pertama, pengalaman serta petunjuk-petunjuk dalam membaca diberikan oleh sang guru melalui bahasa lisan, dan kemampuan sang anak untuk menyimak dengan pengetahuan sangatlah penting. Dan yang terakhir, hubungan antara keterampilan berbicara dan membaca. Hubungan antara keterampilan berbicara dan membaca sangatlah erat. Yang pertama, orang-orang yang gemar membaca juga lebih tepat dalam berujar karena tahu ejaan yang benar. Kemudian yang kedua, meningkatkan berpikir logis, analitis, dan sistematis. Orang-orang yang terbiasa membaca tentunya akan lebih tepat dalam berbicara dan kalimat yang digunakan lebih berstruktur
hingga lebih mudah dipahami oleh pendengar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.